Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fungsi produksi kop 12. Kelompok 4 ini beranggotakan Nur Akamul Karimah, NIM 64, Ardan Bagus Jiwantono, NIM 73, dan Yenuba Cahya Ramadanti, NIM 74. Kelompok kami mengambil data dari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tembakau. Studi kasus ini bertepatan di Desa Telahap, Kecamatan Kelendung, Kabupaten Temanggung, tahun 2010. Nah, bentuk fungsi produksi kop 12 adalah sebagai berikut. Y sama dengan A kali L pangkat A kali K pangkat B kali E. Dengan keterangan, Y yaitu jumlah produksi tembakau atau KW, A yaitu konstanta, L yaitu jumlah tenaga kerja, LA yaitu luas lahan atau hektar, K yaitu jumlah modal atau rupiah. Dari fungsi produksi di atas kemudian ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural, yaitu Y sama dengan ln A dikali ln L pangkat A dikali ln K pangkat B dikali E. Nah, kemudian di sini ada tabel variabel interrupt. Berdasarkan tabel variabel interrupt ini, dapat diketahui bahwa yang menjadi variabel independennya yaitu modal dan tenaga kerja. Sedangkan yang menjadi variabel independennya yaitu produksi tembakau. Kemudian di sini juga ada tabel model summary, di mana pada tabel model summary ini terdapat hasil analisis. Diketahui nilai R square sebesar 0,959 yang artinya variabel modal dan tenaga kerja mampu menjelaskan variabel produksi tembakau sebesar 95,9% dan sisanya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian di sini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini menjelaskan uji simultan. Pada hasil analisis tabel ANOVA ini diketahui nilai signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modal dan tenaga kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi tembakau. Kemudian terdapat tabel koefisien. Tabel koefisien ini menjelaskan uji parsial. Dari tabel koefisien ini diketahui hasil analisis bahwa analisis pengaruh tenaga kerja terhadap produksi tembakau diperoleh nilai signifikan 0,843 lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara tenaga kerja dengan produksi tembakau. Kemudian yang kedua, analisis modal terhadap produksi tembakau. Di sini diperoleh nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan. Selanjutnya, fungsi produksi kop 12. Fungsi produksi kop 12 ini diperoleh dari hasil analisis regresi, yaitu pada bagian koefisien, tepatnya pada unstandardized koefisien B. Untuk nilai A pada model fungsi produksi kop 12 sama dengan nilai konstan, yaitu negatif 13,901. Kemudian untuk nilai alfa sama dengan nilai tenaga kerja, yaitu negatif 0,022. Kemudian untuk nilai beta sama dengan nilai modal, yaitu 0,988, sehingga dapat dibentuk fungsi produksi kop 12 yaitu Y sama dengan negatif 13,901 dikali L pangkat negatif 0,022 dikali K pangkat 0,988. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Untuk normalitas diuji dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel
produksi tembakau memiliki nilai signifikansi sebesar 0,554 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel produksi tembakau terdistribusi normal. Kemudian untuk variabel tenaga kerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,16 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tenaga kerja terdistribusi normal. Dan untuk variabel modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,32 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel modal terdistribusi normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel terdistribusi normal. Kemudian linearitas. Linearitas ini menunjukkan hubungan antar variabel apakah linear atau tidak. Yang pertama, hubungan antara variabel produksi tembakau dengan tenaga kerja. Untuk linearitas dilihat pada ANOVA tabel, tepatnya pada nilai signifikansi linearity. Berdasarkan hasil analisis pada ANOVA tabel, diketahui nilai linearity antara variabel produksi tembakau dengan variabel tenaga kerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa hubungan regresi antar variabel linear. Selanjutnya, linearitas antara variabel produksi tembakau dengan variabel modal. Berdasarkan hasil analisis pada ANOVA tabel, diketahui nilai linearity antara variabel produksi tembakau dengan variabel modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa hubungan regresi antar variabel linear. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Nah, berdasarkan hasil uji multikoliniaritas pada tabel coefficient ini dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja ini memiliki nilai toleransi sebesar 0,389 atau lebih dari 1 dan nilai VIF sebesar 2,567 atau kurang dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tenaga kerja ini bebas dari multikoliniaritas. Nah, kemudian variabel modal ini memiliki nilai toleransi sebesar 0,389 atau lebih dari 0,1 dan nilai VIF 2,567 yaitu kurang dari 10, sehingga dinyatakan variabel ini bebas dari multikoliniaritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki nilai toleransi yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF ini kurang dari 10, sehingga dinyatakan bahwa variabel ini bebas dari multikoliniaritas. Nah, selanjutnya dari hasil uji asumsi klasik autokolerasi. Nah, berdasarkan hasil analisis ini autokolerasi pada tabel model Sumuari, diketahui bahwa D min W ini sama dengan 1,742 dan K-nya ada 2 dengan jumlah data 20. Kemudian DL-nya ada 1 atau ada 1100, kemudian DU-nya ada 1537, kemudian 4 min DL-nya ada 2,900, kemudian 4 min DU-nya ada 2,463. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa nilai DW ini berada di antara DU dan 4 min DU, sehingga dinyatakan tidak terdapat autokorelasi. Nah, selanjutnya ada heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil uji asumsi klasik heteroskedastisitas, nah, analisis ini dilakukan dengan uji Glaser, dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja ini memiliki nilai signifikan 1,00 atau lebih dari 0,05, sementara variabel modal ini memiliki nilai 1 lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini tidak ada gejala heteroskedastisitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.